Halo semuanya, kembali lagi bersama admin satu di sini. Kali ini Mimin mau kembali bercerita tentang anime Naruto nih. Kalian udah pasti tahu ninja di Naruto yang selalu memiliki teman dan tim yang kuat untuk mendukung misinya. Mimin kali ini mau sedikit menceritakan 5 tim kuat yang cukup nyentrik nih pada masanya. Kalian pasti tahu lah ini. Oke, sebelum kita mulai, mari langsung saja kita lanjutkan. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol merah itu ya, tombol subscribe. Jangan lupa like juga. Oke, langsung aja kita mulai dan check it out. Yang pertama ada The Zone 4. Terdiri dari Jirobo, Tayuya, Kidomaru, dan Sakon. Keempatnya sebenarnya cukup menakutkan. Orochimaru mempercayai mereka sebagai garis pertahanan terakhirnya. Kelompok ini juga bertugas untuk menjaga Orochimaru saat dia melakukan tugas rahasia dan ikut serta dalam misi untuknya. The Zone 4 atau 4 Ninja Bunyi adalah tim Otogakure yang bertugas sebagai pengawal elit bagi Orochimaru. Terlepas dari namanya, secara teknis ada 5 anggota karena Sakon dan Ukon yang dapat bertukar posisi, dan masih ada Kimimaru yang termasuk ke dalam kelompok ini sebenarnya ya. Namun karena sakit yang cukup parah, jadi Kimimaru jarang untuk bisa bergabung teman-teman. Keempatnya memiliki kekuatan khusus masing-masing, tetapi yang paling hebat mungkin adalah kemampuan si Tayuya. Nada-nada yang dimainkan pada seruling iblisnya dapat melukai dan mengendalikan musuh-musuhnya. Selain itu juga, anggota ini terdiri dari Jirobo, yang memiliki kekuatan untuk menjadi sangat kuat, Kidomaru, yang memiliki kekuatan laba-laba, bukan bala-bala, dan Sakon Ukon si kembar siam yang mampu menyatu dengan musuhnya. Kemenangan mereka biasanya bukan karena kekuatan semata, tetapi karena pengalaman mereka di lapangan dan keputusan mereka untuk tidak mengecewakan Orochimaru. Di dalam anime, Zone 4 awalnya merupakan tahanan Orochimaru yang dipaksa untuk bertarung melawan tahanan lain sampai mati dalam Battle Royale. Kalian ngerti kan konsep Battle Royale? Yang bertahan sampai yang paling akhir, dialah yang menang. Nah, dengan selamat dari pertarungan mereka masing-masing, mereka membuktikan diri sebagai yang terkuat di antara para tahanan Orochimaru, sehingga mereka dijadikan sebagai anak buah kepercayaannya. Suatu ketika, kelompok ini dipaksa untuk menerima kehadiran Kimimaru sebagai pemimpin mereka. Hal ini dikarenakan Kimimaru dengan mudah mengalahkan mereka semua di dalam pertarungan. Dan karena kemampuan Shikot Sumiaku miliknya, Kimimaru dijadwalkan untuk menjadi tubuh pengganti Orochimaru berikutnya. Di bawah pimpinan Kimimaru, kelompok ini dikenal sebagai Zone 5. Yang kedua, Kakuzu dan Hidan. Jika seorang mendapatkan tempat di Akatsuki, mereka haruslah memiliki kekuatan yang hebat. Kakuzu dan Hidan salah satu duet maut yang ditampilkan dalam anime Naruto. Kakuzu mengambil jantung korbannya yang masih berdetak untuk memperpanjang hidupnya sendiri dan menggunakan jutsu aneh untuk membuat dirinya abadi. Demikian juga dengan Hidan, dirinya mendapatkan kekuatan dari ritualnya yang memungkinkan dirinya untuk menghubungkan kekuatan hidupnya dengan korbannya. Selain itu, Hidan juga dikenal abadi, karena meskipun kepalanya telah terpisah dari tubuhnya, Hidan masih baik-baik saja. Dan setiap kali Hidan terluka, maka Kakuzu selalu siap untuk menjahit luka yang dialami oleh Hidan. Kakuzu adalah seorang ninja yang sangat realistis. Dirinya juga serakah dan pelit. Dia akan mengatur tujuan demi mendapatkan keuntungan tertinggi yang bisa dia dapatkan dari lawan mereka. Kakuzu juga seringkali tidak mau melibatkan dirinya dalam suatu hal. Jika hal tersebut tidak mendatangkan keuntungan, Kakuzu juga mengatakan bahwa uang adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan di dunia ini. Karena itu, ia menyebut dirinya sebagai Bendahara Akatsuki. Mengingat hubungan persahabatannya dengan Zange, tampaknya ia cukup sering mengumpulkan bounty untuk mendapatkan uang. Tugas sampingan yang sering dilakukan dan pengabdiannya terhadap uang merupakan poin utama yang sering diperdebatkannya dengan Hidan. Jadi mereka ini sering berantem gara-gara masalah duit. Bedanya, mungkin kalau kalian minjem duit sama Kakuzu, pinjem dululah 100, mungkin kalian bakalan dijahit pohon. Kakuzu hanya menghormati lawan yang mampu berpikir dengan baik, seperti yang ditunjukkan dengan reaksinya ketika menghadapi serangan balik dari Kakashi terhadap topeng yang dimilikinya. Serta analisis yang cepat dari Shikamaru terhadap kutukan Hidan membuatnya cukup senang. Bahkan Kakuzu menyebutkan bahwa Shikamaru akan menjadi hadiah yang bagus di masa depan.
Sedangkan temennya nih, Hidan, adalah seorang pemuda yang bermulut kotor dan tidak sopan. Dia sering menggunakan kata-kata kotor dan mengeluh terhadap teman-temannya maupun lawannya juga. Meskipun dia adalah orang yang sangat religius katanya, dia jarang menggunakan panggilan yang sopan ketika dia berbicara. Dan bahkan, dirinya sering melakukan sarkasme terhadap apapun. Misalnya, dengan memanggil Deidara yaitu, Deidara-chan. Dia adalah satu-satunya anggota Akatsuki yang tidak menghormati pemimpin mereka, yaitu Pain. Dan secara blak-blakan menyatakan keinginannya untuk membunuh Pain di sekitar orang lain. Satu-satunya rasa hormat yang dia berikan adalah kepada Jasin, dewa yang sering-sering disebutnya. Dia sering menganggap rekannya yaitu Kakuzu sebagai penghambat karena kebiasaannya dalam menghujat, serakah, dan seringnya Kakuzu mengejek agama serta gaya bertarung Hidan. Meskipun demikian, setiap kali Hidan ingin membunuh, keduanya bekerja sama dengan sempurna dalam pertempuran. Dan dari reaksinya yang panik ketika dia hampir membunuh Kakuzu ketika dirasuki oleh tekniknya Shikamaru, dapat disimpulkan sih bahwa sebenarnya Hidan cukup peduli dengan kehadiran Kakuzu, cuman jaim-jaiman aja. Mereka berdua adalah pasangan yang tepat dengan pemikiran dan mulut mereka yang toksik. Pasangan toksik ini tidak kalah oleh kekuatan, melainkan oleh pikiran dan strategi milik Shikamaru Nara. Bahkan sampai saat ini, ada kemungkinan bahwa Hidan belum mati. Ya nggak tahu juga sih, kan kepalanya kekubur. Cuman, ya, kita lihat nanti aja, apakah Hidan akan keluar lagi di Boruto apa tidak. Yang ketiga yaitu 12 ninja pelindung. Dipilih langsung oleh pemimpin negeri api, ke-12 shinobi ini merupakan orang-orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah pengawal pribadi dari pemimpin dari negara mereka, yaitu daimyo. Nah, kalau kalian pernah ngeliat kakek-kakek dan nenek-nenek, apa kakek-kakek sih itu nggak tau lah penampilannya begitu, yang bentuknya kayak orang-orang elit. Nah, itu tuh daimyo ya, teman-teman. Shinobi yang bergabung dalam tim ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Asuma Sarutobi termasuk ke dalam anggota ini di masa mudanya. Harga untuk setiap kepala pasukan ini cukup mahal. Itulah mengapa Hidan dan Kakuzu mengincar kematian Asuma. Hanya Chiriku yang mayatnya berhasil dibawa oleh Akatsuki. Sedangkan mayat Asuma berhasil dibawa pulang kembali ke Konoha. Terjadi perang internal di dalam organisasi ini, di mana 6 dari mereka berencana untuk melakukan pembunuhan kepada Hokage. Dijelaskan kalau hanya 2 orang yang berhasil selamat dari tragedi ini, yaitu Asuma dan Chiriku. Jadi lebih tepatnya, pasukan ini dibawahi oleh aturan negara api, bukan aturan desa Konoha. Dalam Itachi Shinden, 2 ninja dari kelompok ini menemani daimyo dalam perjalanan tahunannya ke Konohagakure. Namun, berhasil dilumpuhkan oleh pria bertopeng. Nah, pria tersebut diusir oleh Itachi Uchiha dan Kakashi dari Konoha. Dalam animenya, sekitar 2 tahun setelah serangan Kyuubi, 6 dari Guardian Ninja atau Ninja 12 ini yang dipimpin oleh Kazuma mulai berpikiran radikal. Nih, bahayanya radikal. Mereka percaya bahwa status kepemimpinan negara mereka terlalu rentan dan sumber daya militer negara mereka terbuang sia-sia untuk diberikan kepada desa Konoha. Mereka percaya bahwa mereka harus menyatukan negara di bawah satu kepemimpinan, yaitu daimyo. Mereka juga bertekad untuk membunuh Hokage dan menghancurkan desa ninja. Pada saat yang sama, untuk memastikan keamanan dan kemakmuran negara mereka, mereka mulai membuat rencana untuk menyerang dan menaklukkan seluruh dunia di bawah otoritas negara mereka. Ketika daimyo mengetahui hal ini, daimyo menolak keras ide tersebut dan memerintahkan 6 ninja penjaga yang setia, yaitu Asuma Sarutobi, Chiriku, Kitane, Nauma, To, dan Seito, untuk menghentikan ke-6 provokator tersebut. Dari ke-12 orang tersebut, hanya Asuma dan Chiriku yang diketahui selamat dari pertempuran. Namun ternyata, Kazuma juga selamat dan bersembunyi agar dapat melanjutkan rencananya. Apakah kemudian plot dari cerita ini akan dikembangkan juga dalam Boruto? Ya, kita lihat nantinya ya teman-teman. Tim yang keempat yaitu Akatsuki, cuma generasi awalnya, yaitu Nagato, Konan, dan Yahiko. Nagato dan Konan memulai perjalanan hidup mereka sebagai 2 dari 3 anak yatim piatu. Ya, anak ketiganya yaitu Yahiko, yang mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka berdua. Setelah itu, mereka bertekad untuk menegakkan perdamaian di dunia
dengan menjalankan organisasi Akatsuki yang kuat. Duo ini dianggap tidak terkalahkan karena Nagato berhasil menciptakan keenam Pain untuk melakukan pekerjaannya. Di saat Nagato mengeluarkan patung Gedomazo, hal itu membuat fisiknya lemah, namun membangkitkan kekuatan dari materi Negan yang dimilikinya. Jadi secara kekuatan, Nagato itu sebenarnya bertambah. Ditambah, dia mampu mengendalikan keenam Pain dari jauh, di mana masing-masing dari Pain juga memiliki kekuatan yang berbeda, namun tetap dengan materi Negan. Conan, sebagai tangan kanan dan pendukung terbesarnya, harus memastikan tidak ada yang bisa mendekati Nagato. Selain itu, jurus-jurus dari Conan juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Bahkan Conan pernah hampir membuat Obito tewas, kalau saja Obito saat itu tidak menggunakan Izanagi untuk melindungi nyawanya. Nagato adalah seorang anak yang cukup sensitif. Dulunya, dia cenderung untuk menangisi penderitaan dirinya dan orang lain. Namun ketika dia bertemu Yahiko, dia mencoba untuk menghentikan kebiasaan ini dengan mengikuti filosofi Yahiko bahwa menangis tidak akan mengubah apapun. Tetapi upaya itu tidak berhasil. Jiraiya kemudian menunjukkan kepadanya bahwa kepekaannya sebenarnya adalah kekuatan, karena hal itu memungkinkan dirinya untuk memahami rasa sakit dengan lebih baik. Pandangan ini cukup diterima oleh Nagato, dan membuat dirinya menyadari bahwa ia ingin menanggung semua rasa sakit teman-temannya, sehingga mereka tidak perlu menanggungnya. Namun hal ini menjadi terbalik ketika Jiraiya meninggalkan kelompok mereka. Yahiko lah yang menangis saat melihat kepergiannya. Sementara Nagato hanya mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Sebagai seorang anak yang tumbuh di tengah-tengah peperangan antar negara, Nagato tidak suka membunuh dan merasa ngeri dengan ketindakan kekerasan yang dilakukan dan dilihat pada masa kecilnya. Nagato mendukung mimpi Yahiko yang ingin mengakhiri perang dan kematian yang sangat dia benci. Setelah kematian Yahiko, Nagato mulai berubah dan perlahan mulai membunuh secara luas dan besar-besaran. Dirinya percaya bahwa kematian orang atau bahkan ratusan orang pada saat itu dapat dibenarkan jika hal tersebut memiliki tujuan yang lebih besar. Sedangkan Conan merupakan anak yang cerdas, sabar, tenang, dan berkepala dingin. Selain itu, dia juga memiliki sifat penyayang dan relatif ceria pada masa kecilnya. Dibandingkan dengan sikap Yahiko yang keras dan Nagato yang cengeng. Namun demikian, peristiwa traumatis sejak kematian Yahiko membuat dirinya menjadi orang yang sangat serius. Dia tidak pernah berbicara selama pertemuan Akatsuki. Namun demikian, ia selalu menempatkan keselamatan rekan-rekan satu timnya di atas keselamatan dirinya sendiri. Conan memiliki perasaan cinta terhadap Yahiko, dan ternyata Yahiko juga memilikinya. Akhirnya mereka skidi papap indeho telole geboy-geboy, dan hal ini diceritakan ketika momen flashback di serial Naruto. Conan juga tampaknya lebih berempati daripada kebanyakan anggota Akatsuki lainnya, karena dia terlihat sedih setiap kali dia teringat masa lalunya. Dia juga menunjukkan kesetiaan dan kesopanan yang tinggi kepada Pain. Ya, hal ini dikarenakan dirinya tahu bahwa orang di balik Pain adalah Nagato. Conan selalu melakukan perintah Nagato tanpa bertanya, dan selalu percaya sepenuhnya kepada kemampuan Nagato. Dia bertindak sebagai perantara antara Pain dan penduduk Amegakure, dan penduduk desa memberinya gelar sebagai malaikat. Karena dengan sayap kertasnya saat membentuk sayap, dia menyerupai malaikat. Dia juga memiliki kemampuan untuk membaca emosi Pain tanpa harus mengekspresikannya secara langsung. Begitu Tobi memerintahkan Pain untuk menangkap Kyuubi, dia bisa langsung mengetahui bahwa ada sesuatu yang aneh tentang perintah tersebut. Karena beberapa alasan, tidak heran kalau duo ini menjadi salah satu duo terhebat di series anime Naruto. Kenapa kita nggak masukin Yahiko juga? Ya karena pada saat itu kita juga tahu kalau Yahiko telah berubah menjadi Pain alias Yahito telah wafat dalam waktu yang lama. Tim yang kelima yaitu Legenda Sannin. Trio shinobi ini terdiri dari Jiraiya, Tsunade, dan Orochimaru. Mereka semua lulus dari Akademi Ninja lebih awal dan menunjukkan kemampuan serta bakat yang luar biasa saat masih kecil. Tidak mengherankan jika mereka menguasai begitu banyak jutsu dan mengembangkan kekuatan yang begitu besar.
Jiraiya mengembangkan beberapa jutsu miliknya, dan dia juga belajar bagaimana memanfaatkan koneksinya dengan para katak untuk berkembang semakin kuat. Tsunade mengembangkan teknik-teknik hebat dari ninjutsu medis, serta memperoleh kekuatan melalui segel penyimpanan, sedangkan Orochimaru mungkin telah menghabiskan banyak waktunya sebagai penjahat di Konoha, namun dirinya berhasil mengembangkan metodenya sendiri untuk mendapatkan kekuatan dan pengetahuan. Hal itu dilakukan untuk mengejar ambisinya yang sangat terobsesi dengan ilmu pengetahuan dan keabadian tentunya. Mereka juga cukup terkenal di era Perang Dunia Shinobi yang kedua. Saat masih menjadi genin, ketiganya bekerja sama di bawah kepemimpinan Hiruzen Sarutobi, orang yang sangat kalian benci saat ini, yang biji kudanil meledak kena mukanya. Dalam salah satu latihan awal mereka, Hiruzen memberikan mereka sebuah tes lonceng, di mana Jiraiya gagal untuk mendapatkan lonceng tersebut. Dia berulang kali jatuh dalam jebakan Hiruzen, dan diikat ke pohon sebagai hukumannya. Selama menjadi murid Hiruzen, mereka semua belajar menggunakan teknik Kuchiyose atau pemanggilan. Meskipun mereka adalah sebuah tim dan telah mencapai hal-hal besar bersama, ketika anggota ini selalu bertengkar satu sama lain. Setelah mereka menjadi ninja yang mampu menjaga diri mereka masing-masing, tim ini akhirnya resmi dibubarkan. Meskipun tim mereka secara resmi dibubarkan, ketiganya terus bekerja sama selama Perang Dunia Shinobi yang kedua. Dalam satu pertempuran melawan Hanzo dari Amegakure, mereka adalah satu-satunya ninja Konoha yang selamat dari serangan tersebut. Sebagai penghargaan atas hal ini, Hanzo menjuluki mereka sebagai Sannin legendaris Konoha. Namun pertempuran itu adalah pertempuran terakhir yang mereka lakukan bersama. Jiraiya kemudian memutuskan untuk tetap tinggal di Amegakure untuk bertaubat atas perbuatannya dalam perang. Kengerian perang tersebut juga sangat mempengaruhi Tsunade. Hal ini mendorongnya untuk meninggalkan kehidupan sebagai seorang ninja. Tsunade telah meninggalkan Konoha pada saat Jiraiya kembali ke Konoha, dan Orochimaru pada akhirnya juga akan meninggalkan desa sebagai akibat dari kegiatan dan eksperimen kejamnya. Awalnya Jiraiya mencoba dan gagal meyakinkan Orochimaru untuk kembali menjadi baik, sehingga akhirnya Jiraiya mendedikasikan dirinya untuk terus memantau kegiatan Orochimaru. Sebuah tugas yang membuatnya pergi dari Konoha dalam waktu yang lama. Sebenarnya masih banyak kelompok ninja yang lain yang kekuatannya juga sangat di luar Nurul, di luar galaksi, dan bahkan di luar antariksa. Tapi Mimin baru masukin segitu dulu. Nanti suatu saat Mimin akan buat lagi video yang membahas tentang kelompok lain yang gak kalah kuat juga. Kalau kalian suka dengan konten yang Mimin bawain, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video yang lain. Selamat sampai tujuan. Oke dah gitu aja. Dadah.